suka membid'ah-bid'ahkan maulid itu tidak lain tidak bukan iblis, betul? Yang membenci maulid Nabi Muhammad siapa namanya? Iblis. Ketika lahirnya Nabi Muhammad nangis. Iblis ketika lahirnya Rasulullah nangis, teriak, menjerit, tidak senang, tidak suka dengan lahirnya Nabi besar Muhammad. Ketika lahirnya Nabi Muhammad, iblis ini menangis, teriak, menjerit, tidak suka dengan lahirnya Nabi besar Muhammad. Ambil kesimpulannya, kalau iblis tidak suka dengan hari lahirnya Nabi Muhammad, berarti kalau ada yang tidak suka dengan maulid, siapa namanya? Jawab yang keras, siapa namanya? Kalau yang benci maulid presiden apa namanya? Kalau yang benci gubernur apa namanya? Kalau wali kota yang benci wali kota apa namanya? Siapapun tanpa kecuali yang benci dengan maulidnya Nabi besar Muhammad itu iblis yang sejatinya yang benci dengan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijanjikan yang mengagungkan maulid Nabi bahkan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Faqad ahyal Islam, yang menghidupkan maulid Nabi seakan-akan dia telah menghidupkan Islam. Inna kita membaca salawat, kita tahu keutamaan di dalam membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang ingin saya ceritakan. Di zaman Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dengarkan, ini keutamaan salawat. Kita bahas salawat. Ini bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Diceritakan ja'at imra'atun ila Imam Al-Hasan Al-Basri. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Faqalat, ini wanita berkata, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku memiliki seorang anak, seorang wanita yang dimana anakku telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Fa'allamah al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri mengajarkan satu cara bagaimana seseorang dapat memimpikan anaknya yang dimana anaknya dia mimpikan dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fara'atha, ini ibu melihat memimpikan anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbuthah, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki lehernya dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret, malaikat berada di dalam neraka. Fa akhbaratul Imam Al-Hasan Al-Basri, ini ibu nyatu sama Imam Hasan Basri. Dia bilang, Imam, engkau masih amalan kepadaku, aku amalkan amalan tersebut ketika aku mimpikan anakku dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya diikat, lehernya diikat, kaki lehernya dibelenggu, ditarik, diseret malaikat, berada di dalam neraka. Faghtamma, Imam Hasan Basri ketika mendengar cerita tersebut langsung pingsan, sebab tidak kuat mendengar cerita dari seorang ibu yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa hari kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ra'aha fil manam, beliau melihat sosok wanita di dalam mimpinya. Wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, dan di atas kepalanya terdapat mahkota kejayaan, berada di singgasana terbuat dari permata yang mahal. Imam Hasan Al-Basri kaget, bertanya-tanya, man anti, siapa dirimu wahai wanita? Maka berkata si wanita tersebut, ana ibnatun imra'atin allati atatka, aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Hasan Al-Basri. Aku adalah seorang putri dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kaget. Dia bilang, wahai anak, gimana engkau berada di tempat yang mewah ini? Gimana engkau berada di tempat yang megah ini di dalam surga? Bukankah kemarin ibumu cerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa oleh Allah? Bukankah kemarin emakmu datang kepadaku, beliau memimpikan bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa oleh Allah? Maka menjawab si wanita tersebut, marra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang lelaki, yusalli ala Muhammad, dia bersalat
manusia yang telah terkubur di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, kemudian lewat seorang lelaki kepada kami, alladzi yusalli ala Muhammad, ketika lewat dia berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Fanudia, kemudian terdengar satu seruan dari langit, ya Allah, irfa'u anhumul adab bi barakati hadzal rajul alladzi yusalli ala Muhammad. Kemudian terdengar satu seruan dari langit, ya Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia yang telah terkubur di perkuburan tersebut. Angkat siksa kuburnya barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi besar Muhammad, 550 manusia siksa kuburnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, malam ini kita bercinta dengan Nabi Muhammad, malam ini kita berselawat dengan Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan emak bapak kita tidak disiksa oleh Allah, mudah-mudahan ibu bapak kita tidak disiksa oleh Allah, mudah-mudahan ibu bapak kita bangga melihat kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini malam kita bercinta dengan Nabi besar Muhammad. Ini malam penuh dengan keagungan, malam penuh dengan anugerah harapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sedih di bulan maulidnya Nabi besar Muhammad, di hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Ada yang girang dengan lahirnya Nabi besar Muhammad, ada juga yang hina, telah menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, tetapi di sisi lain kita juga punya kecemburuan atas penghinaan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad. Betul? Kemarin Presiden Prancis menghina Nabi besar Muhammad, membuat karikatur Nabi Muhammad, menghina, mengolok-olok, menjadikan Nabi Muhammad sebagai pelecehan, sebagai penghinaan sejatinya kepada Rasulullah. Ini orang laknat, ini orang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Pesan komando dari ulama, satu, penghina Nabi besar Muhammad di hadis manapun dijelaskan, pendapat mazhabul arba' dijelaskan, penghina Nabi besar Muhammad paling pantas baginya dipotong, dipenggal kepalanya. Betul? Yang menghina Nabi besar Muhammad, hukuman yang paling pantas baginya dibunuh. Betul? Hukuman yang paling pantas penghina Nabi besar Muhammad dipenggal kepalanya. Betul? Oleh karenanya jangan jadikan bahan dari dia untuk kita konsumsi setiap harinya. Boikot seluruhnya produk-produk Prancis, boikot seluruhnya produk yang telah menghina Nabi. Tunjukkan ghirah kita, tunjukkan semangat kita, tunjukkan kecemburuan kita atas Nabi Muhammad, atas Rasulullah dilecehkan. Jangan kita pakai lagi produk-produk laknatullahi alaih, jangan kita pakai lagi SKM, Aquafit, jangan kita pakai itu. Itu penghina Nabi Muhammad. Yang membuat, yang memproduk itu tempat itu dari penghinanya Nabi Muhammad. Boikot, ayo habiskan, jangan sampai dipakai barang-barang yang telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah diceritakan oleh Ustaz Hafidz As-Saifi bagaimana seanjing yang cinta dengan Nabi Muhammad, anjing cemburu dengan seorang yang menghina Nabi Muhammad sehingga ia tidak terima orang tersebut dibunuh oleh anjing, digigit sampai mati. Ini kecemburuan anjing kepada Nabi, kepada para penghina Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang benci dengan maulidnya Nabi Muhammad, kalau ada yang benci dengan Rasulullah, tidak senang Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci maki, Rasulullah dilecehkan, dia malah makin senang. Dia bilang, oh kita kaum rahmat, kita kaum rahmatan lil alamin. Jangan main keras, jangan main kasar. Kalau anjing punya cemburu atas penghina dengan Nabi Muhammad, berarti kalau tidak ada yang cemburu, Nabi Muhammad dihina, lebih anjing dari anjing. Betul? Anjing cemburu bagi seorang yang menghina Nabi Muhammad, digigit sampai mati. Anjing, binatang yang hina, binatang yang kita anggap hina, anjing punya kecemburuan dengan seorang penghina Nabi Muhammad, digigit sampai mati.
Berarti kalau seseorang yang tidak punya kecemburuan, tidak punya rasa malu, Nabi Muhammad dihina, berarti itu orang lebih perak, lebih bangsat dari anjing, betul? Jangan sampai kita menjauh, jangan sampai kita dijauhkan dari golongan orang yang membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti ulama yang benar, ikutin habaib yang benar, ikuti ulama jalannya lurus yang mengajarkan, menunjukkan kepada kita jembatan untuk menuju kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca maulid. Tadi saya mau bahas semuanya tentang Perancis, tentang ini sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Hafid. Nah, kita bahas yang akhir tentang bagaimana ini kita ambil momen. Ini momen paling pantas bagi kita untuk menghidupkan kembali sunnahnya Nabi Muhammad. Kita semuanya tanpa kita sadari, kita banyak meninggalkan, bahkan kita melecehkan, menistakan Nabi Muhammad SAW. Apa penistaan kita terhadap Nabi Muhammad? Penistaan kita terhadap Nabi Muhammad, kita biarkan Al-Quran di rumah kita. Jangan sampai berdebu. Itu penistaan yang sejatinya juga dengan Nabi Muhammad. Ayo hidupkan kembali sunnahnya Nabi, hidupkan kembali sunnahnya Rasulullah. Jangan sampai kita jauh, kita digolongkan dengan orang-orang yang jauh dengan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk dengan orang baik, beruntung. Duduk dengan orang saleh, beruntung. Fakhrul wujud Syekh Abi Bakar bin Salim beliau mengatakan, man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal anwar. Yang duduk dengan orang baik bakal mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk dengan orang baik, Allah buka pintu rahmat dicurahkan untuk dia yang duduk dengan orang-orang yang baik. Tetapi kalau duduknya dengan orang bejat, wa man jalasal asyrar buliya bil ar wan nar. Yang duduk dengan orang bejat, yang duduk dengan orang bangsat, yang duduk dengan bintang-bintang film yang dilaknat oleh Allah, yang tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah meneteskan air mata kepada Allah. Kau duduk dengan mereka, kau berkumpul dengan mereka, kau bergaul dengan mereka, mereka dilaknat, engkau dilaknat. Mereka diberikan kemaluan, engkau dimalukan oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan bala yang lebih dahsyat masuk dalam neraka-Nya Allah. Wal-'iyadzu billahi min dzalik. Ayo beruntung kita ini berkumpul bersama para habaib, bersama orang soleh, bersama para kiai, bersama guru-guru ngaji. Ini keberuntungan bagi kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk hadir bersama orang-orang baik. Kalau kita jauh dengan orang baik, kita jauh dengan orang soleh, insya Allah tidak diragukan lagi kita bakal jauh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh paling sial, sungguh paling bangkrut, sungguh paling ruginya seseorang yang nanti di akhirat tidak bakal bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Paling bangsatnya seseorang, paling sialnya seseorang, di akhirat Allah haramkan matanya untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad. Allah haramkan hidungnya mencium wanginya jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpul bersama para habaib, berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan guru-guru ngaji. Ini keberuntungan yang datang kepada Allah, yang datang dari Allah kepada kita semuanya. Hadirin, berkumpul, cinta. Allah nyuruh kita untuk cinta sama habaib. Kita nggak punya ilmu kita dikit, nggak sama ulama-ulama yang lain. Tapi Allah bilang, kalau kamu pengen selamat, cinta sama ahlul baitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mati masih datang di dalam hati kita membawa kebencian kepada anak cucunya Nabi Muhammad. Kita mati dalam keadaan benci kepada keluarganya Nabi Muhammad. Ini orang yang sial, ini orang yang bangkrut, yang merugi nanti bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan, man mata mubghidan li ahli baiti hasyarahu Allah yaumal qiyamah ma'al yahud wa ittaqatta'a fi ibadatin irabah. Orang yang mati dalam keadaan benci kepada keluarganya Nabi, orang yang mati dalam keadaan benci kepada keluarganya Rasulullah akan dibangkitkan dengan orang Yahudi, akan dibangkitkan dengan orang-orang Yahudi, walaupun dia beribadah sampai
terpotong, tercincang-cincang badannya. Kalau matinya dalam keadaan membenci keluarganya Nabi besar Muhammad, ini orang bakal dikumpulkan dengan orang-orang Yahudi. Bahaya. Hati-hati semuanya. Jangan nganggap kita ini punya cinta tapi milih-milih. Mau cinta sama Habib yang berilmu, Habib yang bodoh, biarin. Ini cinta yang salah, cinta yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Cinta yang sejati tanpa pandang pilih. Cinta dengan habaib, jangan pandang pilih. Mau berilmu kah, mau tidak berilmu kah, mau yang bodoh kah, mau yang pinter kah, Allah suruh cinta, bukan suruh cinta sama ilmunya. Allah nggak suruh cinta kamu cinta Habib yang tenar, kamu cinta Habib yang banyak ilmunya, enggak. Allah suruh cinta sama habaib karena di dalam darahnya menyambung darahnya Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya mau tanya, masyarakat Rajin masih semangat apa tidak? Ini semangatnya udah kurang ini. Mau masih semangat apa tidak? Jawab yang keras, masih semangat atau tidak? Masih semangat atau tidak? Ini bulan Maulidnya Nabi Muhammad. Siap gembirakan Nabi besar Muhammad. Siap bercinta